Oke lah, selamat pagi, selamat siang bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan mencoba mengulang kembali mengenai limit. Di SMP mungkin kamu sudah mempelajari seperti ini. Ada dikasih di sini A, B. Ini biasa disebut daerah asal, ini daerah kawan. Daerah asal, daerah kawan, atau yang disebut dengan domain dan kodomain. Nah, biasanya dibuat di sini, misalnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian di sini 3, 5, 7 dan seterusnya. Kemudian di sini juga dibuat 1, 2, 3, 4, di sini 1, di sini 4, di sini 9, di sini 16. Nah, ketika dibuat garis 1 dari sini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, 4 dapat 9 ya. Nah, inilah yang dinamakan fungsi. Tidak boleh bercabang katanya. Itulah namanya fungsi atau pemetaan. Itu di SMP ya, pemetaan. Demikian juga yang ini ya, 1, 2 ke 4, 3 ke 9, 4 ke 16. Inilah yang disebut fungsi atau pemetaan. Dan memang inilah sebenarnya yang kita pelajari secara berkelanjutan. Dan kembali di kelas 11 kemarin sudah kita pelajari program linier. Sebenarnya sama aja. Daerah asal ini itulah menjadi sumbu X. Yang ini sumbu Y, daerah kawannya atau kodomain. Kita akan coba gambar ya. Kalau kita lihat hubungannya ini 1 dengan 3 adalah apa? Fx, fungsi X atau pemetaan X ya. Fx sama dengan 2X tambah 1. Kira-kira seperti ini. Jadi kalau di gambar ini cukup 2 titik aja, 13 dan 25. Kita umpamakan 13 di sini, 13 di sini 25, 25. Kira-kira di sini. Lalu digambar. Itu harus menyentuh sumbu apa ya? Ini kita geser dulu nih. Geser. Itu berasal dari 0. Itulah kira-kira ya, titiknya di sini sama di sini. Itulah namanya fx sama dengan 2x tambah 1. Seperti itu ya. Kalau yang ini bagaimana? Ini adalah fx sama dengan x kuadrat. Nah, kalau ada x kuadratnya, itulah fungsi parabola. Nanti kalau kita gambarkan dia, kira-kira seperti ini nanti dia ini. Ke sini, ini berupa parabola ya. Lanjut nanti sampai ke sana. Nih. Itu ya, berupa parabola. Nah, itulah singkatnya fungsi kuadrat. Jadi kita harus tahu ini mengenai apa, pelajaran kita mengenai apa, limit. Mengulang sedikit ya, biar berkesinambungan. Selanjutnya yang kalian harus pahami adalah apa? Ini adalah Y sama dengan 2X tambah 1. Nah, ini di SMP dipelajari bahwa gradiennya adalah 2. Ini gradiennya 2 ya. Apa itu gradien? Gradien adalah kemiringan garis ini.
kecuramannya garis ini adalah 2. Nah, itu maksudnya ini ya. Tetapi waktu kelas 11 kita pelajari di kelas 11 bahwa ketika dia diturunkan itu adalah gradiennya. Coba kita turunkan ini. 2x tambah 1 diturunkan, ya jawabnya 2. Betul ya, sama ya. Berarti kemiringan garis ini adalah 2. Namun berbeda di sini, kemiringannya akan berbeda-beda karena lekukan-lekukan sangat banyak. Nah, ketika dimasukkan nanti x sama dengan 1 berapa, tapi kita turunkan dulu. Ini f aksennya berapa atau turunannya berapa? Karena limit itu pada akhirnya nanti kan bermuara ke apa? Ke turunan. Secara cara cepatnya sebenarnya turunan itu ya. Sebenarnya awalnya adalah limit mendekati titik tertentu. Ini kalau kita turunkan berapa ini ya? 2x ya. 2x. Nah, pada saat x sama dengan 1 yang ini, berapa kemiringan garisnya? Umpamanya di sini x-nya sama dengan 1 nih. 1 di sini. Berapa kemiringan garis di sini? Kita tarik garis ini. Nah, garis miring di sini. Berapa kemiringan yang ini? Ya tentu apa? 2 kali 1. Jadi di sini kemiringannya adalah apa? 2m-nya sama dengan 2. Berbeda lagi dengan di sini. Tarik garis ini. Nah, berapa kemiringannya di sini? Ditarik garis di titik yang ini. Misalkan ini adalah titik yang x sama dengan 3 tadi. Masukkan 2 kali 3 adalah 6. Di sini kemiringannya 6. Di sini kemiringannya masukkan 2 kali 0. Ya memang nggak ada miring. Kira-kira seperti itu singkatnya. Berikutnya yang mau saya sampaikan sama kalian adalah ini ketika x-nya berpangkat itu menyatakan banyaknya belokan-belokannya. Ini x-nya pangkat 1 tidak ada belokannya. Ini x pangkat 2 1 belokannya. Nanti kalau ini pangkat 3 nanti 2 belokannya. Umumnya 2 ya. Kalau 3 2 belokannya, kalau 4 ya 3 belokannya nanti. Kalau 5, begitu seterusnya ya. Semakin banyak pangkatnya itu biasanya belokan dari fungsinya atau garisnya semakin banyak belokannya, semakin banyak itu ditandakan dengan pangkatnya semakin tinggi, seperti itu ya. Di sini saya tambahkan sebuah fungsi yang banyak kelokannya. Ini kalau banyak kelokannya berarti pangkatnya udah mungkin lebih dari x kuadrat ya. Ini saya tulis ini limit x mendekati c dari sebuah fungsi x. Limit x mendekati c dari sebuah fungsi x. C ini adalah apa? Daerah asal tadi. Jadi c itu adalah ini sumbu yang ini. C-nya itu. Nah, bagaimana pada saat dimanalah saya buat ya? Di sini. Inilah apa C itu ya. Ini titik C. Nanti C, absisnya C. Daerah asalnya C. Lalu ini apa? Garis inilah daerah hasil. Daerah kawannya mana? Ya kawannya yang Y yang ini. Ini daerah di sini. Nah, disinilah yang mau diselidik. Apa istilah limit itu ya? Limit x mendekati c. Bukan c, tapi mendekati c. Apa yang mendekati c? Misalnya ini 5, apa yang mendekati 5? Berarti kalau dari sini 3,5, 3,6, 3,7 sampai terus nanti ini kalau ini 5 berarti 4,7, 4,9, 4,99, 4,99999. Kalau di sini dari sebelah sini yang dekat dengan C umpamanya ini 5 berarti dekat dengan 5 itu adalah di atasnya 6, 5,5, 5,3, 5,2, 5,1, 5,01, 5,0001.
Jadi itu maksudnya ya. Itu sering disebut apa? Umpamanya di sini tadi apanya? Itu sering disebut persekitaran di sekitar C. Itulah limit itu ya. Diselidik dulu di sekitar C. Jadi memang apabila di dalam satu nanti kasus, misalnya kita bekerja dan lain sebagainya, kita dapat kurva seperti ini, amat penting memang menyelidiki apa yang terjadi pada saat itu. Umpamanya hari ini, saya mau bagaimana keadaan kita sekarang ini. Dia kurva lagi menaik nggak, atau perusahaan kita lagi menaik nggak atau menurun? Kalau di sini kan lagi menaik nih. Di turunan dipelajari fungsi naik dan fungsi turun. Fx lebih dari 0 kalau dia naik, kalau turun f aksen x-nya kurang dari 0 fungsinya turun, yang ini naik. Harus tahu apakah perusahaan kita lagi naik apalagi turun-turunnya, kira-kira seperti itu. Makanya limit itu atau persekitaran di sekitar C itu perlu diselidiki dan tahu bertindak ke depan apakah dia mau naik kembali atau turun, biar tahu bertindak untuk masalah tersebut. Kalau seandainya ini masalah masalah perusahaan kah, masalah pasar kah, kira-kira seperti itu. Itu dulu sesi ini, nanti kita lanjutkan sesi berikut, dipotong dulu.